Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Latif. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bersama, Ki Hajar Dewantara banyak menelurkan berbagai pemikiran khususnya di bidang pendidikan. Misalnya semboyan Ngarso Suntrodo ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani. Pemikiran lain seperti kata Ki Hajar Dewantara yaitu guru harus berhamba kepada siswa dan tentang tabula rasa. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru saya menganggap yang pertama, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran dan merupakan faktor terpenting dalam pendidikan, sehingga sebagai seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup yang akan ditransfer kepada siswa. Dan siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak dijelaskan oleh guru tersebut. Ini paradigma awal. Selain itu, saya beranggapan siswa berhasil jika bisa mengerjakan soal-soal yang saya kerjakan atau yang saya berikan dengan cara dan metode yang saya ajarkan. Dan saya menganggap kegiatan belajar yang dilaksanakan di dalam kelas dan dengan penyampaian guru akan lebih tercapai. Tentunya materi akan cepat selesai daripada melakukan praktikum dan sebagainya. Dan saya akan memberikan sedikit teguran, ini yang sudah saya lakukan kepada peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Teguran itu biasanya dalam bentuk lisan dan penambahan tugas. Selain itu, saya sering menganggap siswa belum mengetahui apa-apa tentang materi yang akan saya berikan, sehingga saya jarang menanyakan hal tersebut. Pembelajaran dilakukan dengan langsung memberikan materi dari awal. Padahal seperti yang kita tahu bersama, sumber bisa diambil dari berbagai sumber dan kemungkinan siswa sudah mengetahui materi tersebut. Bahkan bisa tidak menutup kemungkinan lebih tahu dari guru tersebut atau dari saya. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Sebenarnya banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan setelah saya membacanya, sehingga mempengaruhi pemikiran saya tentang pendidikan. Sebagai pendidik, kita seharusnya bertindak sebagai penuntun atau fasilitator dalam proses pembelajaran, tidak menjadi faktor utama dalam kelas, karena dengan menuntun peserta didik akan menemukan cara sendiri untuk memahami setiap materi, karena siswa memiliki cara yang berbeda dalam belajar. Kita sebagai pendidik hanya mengarahkan siswa dalam belajar. Peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber yang ada di sekitar, mulai dari perpustakaan, internet, dan lingkungan sekitar. Apalagi kalau pembelajaran IPA. Nah, itu sebaiknya ketika kita belajar tentang tumbuhan misalnya, itu akan lebih kontekstual ketika kita mengajak siswa keluar kelas daripada hanya menunjukkan gambar tumbuhan atau video tumbuhan tersebut. Pembelajaran di luar ruangan akan terasa lebih kontekstual, ya. Misalkan di area outbound yang akan lebih menarik bagi peserta didik ketika kita belajar struktur dan fungsi tumbuhan tadi. Dalam mengerjakan soal, seharusnya diberikan kebebasan kepada siswa, tidak harus sama persis dengan yang dicontohkan guru. Begitu juga dengan tugas-tugas. Siswa harus diberikan kebebasan untuk menentukan cara dan media dalam mengerjakan tugas. Misalkan mereka boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan PowerPoint atau sebagainya. Pada awal pembelajaran, sebagai seorang guru, kita tidak boleh menganggap bahwa siswa belum mengetahui sama sekali tentang materi. Karena kita tidak tahu, siswa mungkin yang ikut bimbel atau yang sudah membaca materi lewat internet, lewat buku, mungkin mereka lebih tahu dari kita. Apa yang dapat segera Anda terapkan sehingga lebih baik terhadap kelas Anda yang mencerminkan pemikiran KHD. Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran atau dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Saya akan mengurangi dominasi saya di kelas. Saya akan menjadi fasilitator sebagai penuntun dalam mengajar, memberikan kesempatan lebih kepada siswa untuk belajar dengan cara mereka yang mereka sukai, memberikan waktu seluas-luasnya kepada siswa untuk berdiskusi dan mempelajari materi tersebut bersama teman-temannya. Yang kedua, saya akan mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan tidak menegangkan, salah satunya dengan belajar di luar ruangan. Karena peserta didik akan lebih rileks dan nyaman setelah sekian lama, misalkan beberapa pelajaran mereka belajar di dalam ruangan. Belajar dari alam secara kontekstual lebih berkesan daripada hanya disampaikan oleh guru melalui gambar atau melalui video. Yang ketiga yang akan saya lakukan sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti luhur atau berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai seorang guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya motivasi agar berbudi pekerti baik, ya. Ini juga bisa jadi tantangan untuk saya, bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan teladan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan yang ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa suntrodo, dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing madya mangun karso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta tutwuri handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah dan kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelas 7C. Selanjutnya saya akan menyampaikan visi misi dan program saya. Visi saya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berprestasi dan berkarya. Dan misi saya adalah membuat lingkungan sekolah menjadi bersih, rapi, aman dan nyaman. Mewujudkan siswa-siswi SMP Al-Kautsar yang kreatif, berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Membiasakan pola hidup bersih dan sehat kepada warga SMP Al-Kautsar. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMP Al-Kautsar dan mengadakan kegiatan kedisiplinan dan tata tertib sekolah yang berlaku. Program kerja saya adalah memberikan ajakan kepada siswa-siswi SMP Al-Kautsar yang berprestasi ke dalam lomba-lomba akademik maupun non-akademik, mengadakan kerja bakti secara bergilir, mengadakan lomba-lomba pada hari kemerdekaan untuk memeriahkan hari kemerdekaan, mengadakan lomba antar kelas, mengadakan pentas seni setiap akhir semester, melakukan pemeriksaan kelengkapan sekolah setiap hari Senin, mengadakan lomba-lomba yang bertema Islam di hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, 1 Muharram dan lain-lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke kota Cianjur, di sana membeli pepaya. Kalau mau OSIS yang jujur, jangan lupa pilihlah saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.